Aku tidak pernah menemukan cat mesra, tidak pernah melihat mereka pergi berdua. Tapi, aku tahu, suamiku sedang jatuh hati pada perempuan lain. Aku menyadarinya bukan dari ponsel, bukan dari parfum asing, tapi dari cara dia pulang ke rumah. Namaku Sari, sudah 12 tahun aku menikah dengan Arif. Kami bukan pasangan sempurna, tapi kami saling mengenal luar dan dalam. Atau, setidaknya aku pikir begitu. Perubahan itu dimulai sejak janda itu pindah ke rumah sebelah. Namanya Maya, seorang janda dengan 1 anak kecil. Wajahnya lembut, tutur katanya pelan, dan entah kenapa selalu tampak membutuhkan bantuan. Awalnya biasa saja. Arif membantu memperbaiki pagar, membantu mengangkat galon, hal-hal kecil yang menurutku wajar. Aku tidak curiga, karena aku percaya. Tapi kepercayaan itu mulai goyah saat Arif menjadi terlalu sigap untuk urusan rumah sebelah. Setiap Maya memanggil, Arif selalu ada, bahkan ketika aku belum sempat bicara. Yang membuatku diam bukan karena cemburu, tapi karena aku melihat sesuatu yang berbeda di mata suamiku. Sorot yang dulu hanya aku terima. Arif mulai sering berdiri di depan rumah, katanya, menghirup udara, padahal matanya selalu mengarah ke satu tempat. Ke rumah Maya, aku istri. Aku tahu, ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan untuk dirasakan. Malam-malam, kami mulai sunyi, bukan karena bertengkar, tapi karena Arif semakin sering diam. Jika aku bertanya, jawabannya singkat. Capek, pusing, banyak pikiran. Aku mencoba mengerti. Aku tidak menuduh, aku tidak melarang. Aku hanya menunggu. Sampai suatu sore, aku melihat Arif tertawa. Bukan denganku, bukan dengan anak-anak, tapi dengan Maya. Di teras rumahnya, tawa yang sudah lama tidak aku dengar di rumah kami. Hatiku tidak hancur, tapi retak perlahan. Malam itu aku tidak tidur. Aku menatap punggung suamiku dan bertanya dalam hati, apa aku kurang? Atau dia hanya bosan? Arif tidak menyentuh Maya. Aku tahu itu, tapi Atinja perlahan tidak lagi sepenuhnya di rumah. Dan itu lebih menyakitkan daripada perselingkuhan fisik. Ari demi hari, aku mulai merasa asing di rumah sendiri. Aku masih memasak, masih mencuci, masih tersenyum. Tapi aku kehilangan satu hal. Perhatian. Arif lebih hidup saat bercerita tentang Maya, tentang anaknya, tentang hidupnya yang berat. Aku mendengarkan, dan disitulah aku kalah. Karena aku bukan lagi perempuan yang terlihat membutuhkan. Aku istri yang kuat, yang dianggap sudah bisa mengurus diri sendiri. Dan tanpa sadar, Arif jatuh pada seseorang yang terlihat rapuh. Sampai suatu malam, hujan deras turun. Lampu mati. Anak-anak sudah tidur. Aku duduk di ruang tamu, menunggu Arif yang belum pulang. Jam 10. Jam 11. Jam 12. Saat pintu terbuka, Arif masuk dengan pakaian basah. Aku dari rumah Maya. Katanya datar. Anaknya demam. Aku mengangguk. Tidak bertanya. Tidak marah. Tapi malam itu, aku mengambil keputusan. Bukan untuk pergi. Bukan untuk mengamuk. Tapi untuk jujur. Keesokan malamnya, saat anak-anak tidur, aku duduk di samping Arif. Aku tidak curiga kamu selingkuh. Kataku pelan, tapi aku kehilangan kamu. Arif terdiam. Aku melihat caramu menatap dia. Lanjutku, itu tatapan yang dulu kamu berikan padaku. Untuk pertama kalinya, Arif menunduk. Aku tidak bermaksud, katanya lirih. Aku hanya merasa dibutuhkan. Kalimat itu menusukku karena aku sadar aku berhenti menunjukkan bahwa aku juga membutuhkan suamiku. Kami menangis malam itu, bukan karena orang ketiga, tapi karena kami lupa merawat pernikahan. Arif tidak membela diri, ia juga tidak menyangkal.
Ia hanya berkata, "Aku salah. Aku hampir kehilangan arah." Keesokan harinya, Arif mengurangi interaksi, bukan dengan kasar, tapi dengan batas. Ia tidak lagi berlama-lama di rumah sebelah. Ia memilih pulang. Maya mungkin tidak pernah tahu bahwa ia hampir menjadi alasan hancurnya rumah tangga orang lain. Dan aku belajar satu hal pahit, pernikahan tidak selalu hancur oleh niat jahat. Kadang, hancur oleh celah kecil yang dibiarkan terbuka terlalu lama. Jika kamu seorang istri, jangan terlalu kuat sampai lupa meminta ditemani. Jika kamu seorang suami, ingat, perhatian kecil bisa menjadi pintu bagi perasaan yang salah arah. Karena perselingkuhan tidak selalu dimulai dari sentuhan. Kadang, ia dimulai dari rasa kasihan yang tidak dijaga batasnya. Dan malam ini, jika kamu masih duduk di samping pasanganmu, jangan menunggu kehilangan untuk kembali menggenggam.